Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita, memotivasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami kesehatan yang baik, dan Engkau berikan kami kesempatan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, bertobat dari dosa-dosa. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita, bahkan memerintahkan kita bertobat dari dosa-dosa. Tuhan mau, Tuhan rindu kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya, supaya kita mau sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat artinya bahwa berubah pikiran. Yang tadinya kita hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita hidup dalam terang. Itu yang namanya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Jelas sekali dalam ayatnya yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kemurahan untuk kita hidup, tujuannya supaya kita mau bertobat dari dosa kita. Jadi kalau kita berbuat kejahatan, kita hidup dalam dosa, dan kita masih Tuhan biarkan hidup, itu artinya bahwa kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk apakah kemurahan Allah itu? Supaya menuntun kita kepada pertobatan. Supaya memberi kita kesempatan sebagai umat, supaya kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Itulah tujuan kemurahan Allah dalam hidup kita. Lalu apa akibat kalau saudara dan saya tidak bertobat dari dosa kita? Dan apa akibat kalau saudara dan saya mau bertobat? Hal yang pertama kita melihat apa akibat kalau kita tidak bertobat dari dosa kita. Ayatnya yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, akibatnya apa? Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi ketika saudara dan saya tidak mau bertobat dari dosa kita oleh karena kekerasan hati kita, oleh karena ketegar-tegukan kita, oleh karena keegoan kita, oleh karena kesombongan kita, maka firman Allah berkata, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Dengan kata lain bahwa akibat kita tidak bertobat, maka kita akan mendatangkan murka Allah atas hidup kita. Itu akan mendatangkan penghukuman Tuhan bagi saudara dan saya ketika saudara dan saya tidak bertobat. Kalau begitu, sebagai umat kita belajar supaya kita mau dengar-dengaran, kita tidak mengeraskan hati. Sebaliknya kita mau bertobat dari dosa kita. Karena apa? Ketika kita tidak mau bertobat dari dosa kita, kita tidak mau bertobat dari kejahatan-kejahatan kita, maka itu akan mendatangkan hukuman Tuhan, mendatangkan murka Allah
dalam hidup kita. Hal yang kedua, kalau yang tadi kita bicara akibat tidak bertobat, yang kedua kita bicara apa akibat kalau kita bertobat dari dosa kita? Apa akibat kalau kita berpindah dari dosa kepada kebenaran, kita hidup dalam kejahatan dan kita tinggalkan kejahatan itu? Akibatnya apa kalau kita bertobat dari dosa kita? Ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ketika kita mau bertobat dari dosa-dosa kita dan kita mau berbuat hal-hal yang baik, maka firman Allah berkata, hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi ada suatu hidup yang kekal yang disiapkan Tuhan kepada orang yang mau bertobat dari dosa mereka dan mereka mau tekun berbuat baik. Sudah barang tentu belajar dari kitab Roma, hidup kekal itu bukan karena kita berbuat baik. Tapi hidup kekal itu kita terima karena kita bertobat dari dosa-dosa kita, kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, dan wujud kita bertobat dan beriman kepada Kristus, kita berbuat hal-hal yang baik, maka itu mendatangkan hidup yang kekal. Jadi iman kita kepada Kristus itulah yang mendatangkan hidup yang kekal itu. Tetapi sebagai orang yang bertobat dari dosa, yang beriman kepada Kristus, maka harus berbuat yang baik. Sebagai akibatnya adalah ada kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita karena kita percaya, beriman, dan akhirnya berbuat yang baik. Terus juga dijelaskan dalam ayatnya yang ke-10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita bertobat dari dosa kita, kita meninggalkan kejahatan kita, dan sebaliknya kita berbuat yang baik, maka Tuhan berkata kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi dengan kata lain, ketika kita mau bertobat dari dosa, akibat kita bertobat dari dosa kita, maka kita melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera itu akan menjadi bagian hidup saudara dan saya karena kita mau bertobat dari dosa kita. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Karena ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, kita berbuat hal-hal yang baik, maka kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera menjadi bagian hidup saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang menasihati kami supaya kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Akibat kami tidak bertobat dari dosa, maka ada murka Tuhan, ada hukuman Tuhan bagi kami. Tapi ketika kami mau bertobat dari dosa-dosa kami, ada akibat yang kami dapatkan. Kami memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena kami beriman dan bertobat dari dosa-dosa kami. Kami percaya kepada Yesus Kristus dan kami berbuat yang baik. Maka kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera menjadi bagian hidup kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.